gedung DPR 1, gedung DPR 2 tadi ya, anggaran 1. Lampunya sudah nyala semua, bahkan ini gedung DPD RI. Kalau ini gedung MPR RI. Ini malam hari pukul 7:30 malam, saya tepat berada di proyek gedung DPR 1. Ini lokasinya dekat dengan hunian pekerja konstruksi. Tampak ada aktivitas itu alat berat di gunung di sebelah sana. Dan di DPR 1 ini sudah ada apa yang namanya direksi kit kalau kita lihat. Dan ini para pekerja yang membangun fasilitas di sekitarnya ya. Nah, ini jalannya sudah dicor beton di area sini, dan lebar sekali jalannya. Kalau tidak salah ini row 54 meter. Kita nantikan saja pembangunan legislatif, semoga segera dikebut, dan akan ada tambahan dana tentunya untuk meneruskan di tahun-tahun krusial 2026-2027 untuk menjadikan IKN sebagai ibu kota politik di tahun 2028. Dan ada rencana Mas Wapres Gibran akan berkantor di tahun ini ya. Jadi dari proyek DPR 1 ini kita mengarah ke sebelah kiri ya. Kalau ke sebelah kanan itu ke arah Rusun Pas Pampres, ke arah Sekretariat Presiden juga. Dan kalau ini mengarah ke gedung DPR 2, proyek juga yang masih baru dimulai dikerjakan. Jadi kita mengarah ke arah Rusun TNI, dan dari Rusun TNI itu juga berdekatan dengan Mabes TNI. Dan posisi gedung legislatif ini ada DPR 1 yang awal tadi, kemudian ini kita mengarah ke DPR 2, kemudian nanti mengarah ke gedung DPD dan gedung MPR. Dan inilah kita tiba di proyek gedung DPR 2 yang berbeda dengan gedung DPR 1 tadi. Dan kita akan turun sejenak untuk melihat keadaan di DPR 2 ini. Dan setelah kita melangkah tadi dari DPR 1, ini kita ke proyek gedung DPR 2. Ini keterangannya DPR 2. Dan ini lampunya sudah nyala semua, bahkan klakson traktornya sudah jelas. Tiga gedung, India Karya dan Wijaya Karya KS. Tiga gedung sendiri ini anak usaha dari Wijaya Karya. Dan ini pembangunan gedung DPR 2 tadi ya, anggaran 1,9 triliun. Dan ini kalau kita lihat terus dikebut sampai malam. Ini desainnya, dan ini lokasi lahannya, master plan-nya. Dan ini sudah ada direksi kitnya ya, sudah jadi. Jika dibandingkan tadi yang DPR 1, ini sudah nyala lampunya, dan ini sudah berdiri direksi kit. Sudah ada pos security juga di depan, dan ini sudah ada seperti gapuranya. Nanti di atas ini ada nama kontraktornya dan nama paket pekerjaannya, yaitu dari DPR 2. Jadi legislatif ini ada banyak gedungnya, kalau nggak salah ada belasan. Di DPR 2 sendiri ini ada banyak gedung ya, ada beberapa di sini kalau kita lihat dari desainnya. Dan target 750 hari kalender, ini berarti kurang lebih 2 tahun. Berarti targetnya mungkin di Desember 2027 selesainya ya. Dan ini sudah memakai DIPA dari otorita IKN.
Kalau dulu sampai tahun 2024 itu dipanya pakai Kementerian PU multi years, jadi masih ada gedung-gedung yang masih di tahun 2025-26 ini masih ada dari Kementerian PU ya, yang masih memakai dana PU itu karena multi years dari 2024. Dan inilah kondisi terkini dari DPR 2, itu berada di perbukitan, dan ini ada pekerjaan di atas. Ini hampir jam 8 malam ya saat ini, di hari Jumat, ini tanggal 10 April 2026. Luar biasa, pekerjaan terus dikebut. Dan ini ke sana itu mengarah ke rusun TNI ya. Dan di sebelah ini adalah embung. Embungnya sudah lama jadi, dan ini jalan baru jadi ya, dicor beton. Nanti ada jalur pesepeda pejalan kaki di kanan dan kiri jalan. Setelah kita dari proyek gedung DPR RI 2, kita mengarah ke gedung DPD RI dan MPR RI. Itu nanti di simpang 4 kita belok kanan. Dan di gedung legislatif ini juga nanti ada Plaza Demokrasi yang letaknya dekat dengan Plaza Legislatif. Disitulah lokasi nanti masyarakat bisa demo dan menyuarakan aspirasinya, karena di gedung DPR ini kalau saya lihat desainnya tidak ada pagar, tapi akan banyak ruang terbuka hijau. Yang penting yang berdemo dan menyuarakan aspirasi tidak merusak fasilitas, agar tidak menyebabkan kerugian pada negara untuk memperbaikinya lagi. Karena sayang sekali kalau fasilitas negara dirusak yang sudah dibangun dengan biaya mahal dan dari pajak masyarakat. Nah, inilah simpang 4. Kalau belok kiri itu mengarah ke kawasan investor seperti Nusantara Superblok, kemudian ada Bina Bangsa School dan lain-lain, serta ke arah rusun TNI juga ya kalau tadi kita lihat. Dan kalau belok kanan ini mengarah ke sebelah kiri, itu kita lihat ada hunian pekerja konstruksi. Dan kalau di sebelah kanan inilah gedung proyek DPD RI ya. Dan berbeda dengan DPR RI 1 dan DPR RI 2. Dan tampak jalan ini juga masih dalam proses pembangunan. Dan inilah proyek gedung DPD RI, dan ini sudah ada direksi kitnya kalau dilihat, dan gapuranya sudah lebih dulu jadi dibandingkan DPR RI 1 dan DPR RI 2. Dan di sebelah gedung proyek gedung DPD RI ini itu adalah proyek gedung MPR RI ya. Dan kalau kita lihat gapuranya belum jadi, tapi papan informasi proyeknya sudah jadi ini. Bahkan sudah menampilkan persenan rencana serta realisasi, dimana saat ini memang masih tahap proses land clearing dan land development. Kita nantikan kapan pembangunan akan melakukan pekerjaan pondasi. Dan sebelumnya pernah saya spill di lokasi kawasan ini ya. Kalau dari MPR RI ini kita lurus terus, itu akan mengarah ke jalan feeder district Sepaku 3 dan Grande Timur. Di situ banyak pembangunan investor. Kalau di sebelah kiri kita ini pernah saya spill juga, ini pembangunan oleh investor asal Malaysia, yaitu Citadel Group. Dan setelah belok kiri saya lurus, di kanan ini juga ada investor, saya lupa namanya, pernah saya spill di video saya sebelumnya ketika saya berkeliling kawasan ini. Nanti saya akan berkeliling lagi kawasan ini di siang hari. Kalau saat ini saya spesial berkeliling di malam hari untuk menunjukkan bahwa pada malam hari pun kegiatan tetap ada. Dan di kawasan ini memang
rame pembangunan masih sampai malam hari. Orang-orang lembur membangun jalan di paket pekerjaan jalan kawasan HPK, yaitu di sekitar hunian pekerja konstruksi ini. Dan memang sudah ada puluhan tower hunian pekerja konstruksi yang digunakan sebagai tempat tinggal para pekerja IKN. Sangat membantu sekali karena lokasinya dekat dengan proyek, dan ini bersifat modular bangunannya, yaitu bisa dibongkar pasang. Jadi nanti ketika lahan ini digunakan untuk pembangunan, baik itu investor maupun pemerintahan, bangunan ini bisa dipindah ke lokasi lainnya. Dan sekali lagi, jalanan di IKN ini nanti lengkap dengan jalur pesepeda dan jalur pejalan kaki di sisi kiri dan kanan jalan. Ini menjadikan IKN kota yang berbeda dengan kota-kota lainnya, karena semua fasilitas untuk kita berjalan kaki dan bersepeda itu teratur dan rapi. Dan ini di sebelah kiri HPK, hunian pekerja konstruksi, lengkap dengan orang-orang yang berjualan, yaitu orang-orang yang membawa tenda atau membawa sepeda motor untuk berjualan. Dan ini hanya bersifat sementara saja untuk membantu para pekerja agar tidak jauh-jauh keluar dari kawasan inti untuk membeli makanan atau minuman. Dan itu sangat membantu pekerja ini bisa menyelesaikan tugas pekerjaan mereka dengan lebih cepat. Dan kalau kita lihat lurus ke arah sana, di sebelah kanan itu adalah Rusun BIN dan Rusun Polri. Jadi untuk mencapai kawasan ini, kita yang terdekat jalan masuknya adalah Jalan Feeder District Sepaku 4 yang ada di dekat Rusun BIN dan Rusun Polri, yang tersambung dengan Jalan Poros Provinsi. Dan kalau di hadapan kita itu sebelah kiri adalah pembangunan jembatan besar yang akan tersambung dengan jalan di sekitarnya. Itu dulu adalah jembatan Bailey di situ, tapi jembatan Bailey adalah jembatan sementara dan digantikan dengan jembatan yang secara struktur konstruksinya lebih besar dan kuat. Dan ini nanti semua jalan ini akan tingginya sama, kemudian dicor ada jalur pesepeda dan jalan kaki. Sebelumnya ini kondisinya konturnya sangat rendah, tapi sudah ditinggikan. Dan di depan kita ini ada jalan, ini sebenarnya adalah jembatan yang seperti jembatan yang tadi kita lihat itu yang sedang proses konstruksi. Nanti seperti ini dia bentuknya, karena ini sebelumnya adalah jurang juga, dan sebelumnya ini adalah dipasang jembatan Bailey, jembatan sementara. Tapi jembatannya sudah dibongkar, kemudian tanahnya udah ditinggikan, ketinggian elevasi jalan ini, dan kemudian dibangunlah jembatan setinggi ini ya. Ini sangat tinggi sekali, karena sebelumnya ini kalau saya perkirakan ketinggiannya 20 meter ke bawah. Dan oke, terima kasih telah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di kegiatan berikutnya. Salam Nusantara, salam Indonesia Maju.